juga babi hutan, karena memang berkuku belah, tetapi tidak memamah biak. Ra'am, itu bagimu. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Di dalam Alkitab, terdapat perikop yang menyatakan bahwa tidak boleh mengkonsumsikan daging babi. Saya ulangi. Tidak boleh mengonsumsikan daging babi sebagai makanan. Tepatnya pada perikop Ulangan, bab 14, ayat 8, Kitab Suci Perjanjian Lama. Ulangan bab 14, ayat 8, menyatakan bahawa juga babi hutan, karena memang berkuku belah, tetapi tidak memamah biak. Ra'am, itu bagimu. Daging binatang-binatang itu, janganlah kamu makan, dan janganlah kamu terkena bangkainya. Lalu mengapa orang-orang itu terus-terus saja makan babi? Padahal kan dilarang oleh kitab suci. Ada beberapa penelitian yang mengungkapkan adanya bahaya mengonsumsikan daging babi sebagai makanan. Tentu saja, jika daging babi yang diolah dengan tidak benar, pasti akan sangat membahayakan kesehatan manusia. Mengonsumsikan daging babi sebagai makanan bukanlah perbuatan dosa. Mengapa demikian? Mengapa mengonsumsikan menu daging babi sebagai makanan bukanlah dosa? Marilah kita menyimak suatu konsep yang menyatakan bahwa semua makanan halal dengan mengacu pada perikop kitab suci yang tertuang dalam Injil Markus bab 7, ayatnya yang ke-14, sampai pada ayatnya yang ke-23, yang bunyinya adalah sebagai berikut. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. dengan demikian, Yesus Kristus menyatakan, semua makanan halal. Semua makanan halal. Katanya lagi, Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya, sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat. Percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Kesimpulan dari perikop ini adalah: pertama, tidak ada makanan yang bisa dimakan dapat menajiskan manusia. Jadi, manusia tidak akan pernah dinajiskan oleh karena makanan. kedua, semua makanan yang bisa dimakan tidak menajiskan manusia. Artinya, semua bahan yang dapat dijadikan makanan adalah baik untuk manusia.
Item pertama, dan item kedua, hendak mengungkapkan bahwa semua makanan yang layak dimakan adalah halal. Ketiga, semua makanan yang dimakan diolah oleh tubuh secara reproduktif. Dan sisanya adalah kotoran yang patut dikeluarkan sebagai sampah. Itu adalah konsep normalita kehidupan manusia. Keempat, sifat-sifat karakter-karakter yang tidak pantas adalah unsur-unsur yang menajiskan manusia. Manusia bukan dinajiskan oleh karena makanan yang dikonsumsikannya, melainkan oleh karena perbuatannya yang tak pantas. Duduklah, sebentar lagi, makanan sudah siap. Hawau, belaartun ooty. Itu yang disebut sebagai perbuatan najis. Haram, hukumnya. Kita belum saling menerimakan sakramen perkawinan kudus. Waduh, mohon maafkan saya. Duduklah sayang, diriku nyiapin makanan untukmu. Makanlah, jangan lupa berdoa. Sangat lezat, daging apakah menunya ini? Menu dari negeri seberang, sup babi mie pangsit.